الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa
wa ala alihi wa sahbihil mujtaba ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara para pemirsa Harmi Ramadan yang dirahmati Allah, kita bersyukur dapat dipertemukan kembali oleh Allah SWT di Ramadan 1444 Hijriah. Kita berdoa kiranya segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama puasa Ramadan, Allah terima dan Allah berikan ganjaran kebaikan berupa keampunan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa kalau kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan keimanan dan kehati-hatian semata mengharap ridha Allah, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang tauhid atau tegasnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah oleh Abdurrahman Hasan Habanakah, beliau menjelaskan tentang ketauhidan ini, bahwa ketauhidan itu adalah diambil dari makna kata dasarnya wahada, yaitu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah di sini baik mengesahkan dalam ucapan kita, lisan kita, mengesahkan dalam hati kita, begitu juga mengesahkan Allah dalam segala perbuatan atau amal kita. Nah, mengesahkan dengan hati tentunya sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan sebagai mukaddimah dalam pertemuan hari ini, Allah menegaskan dan memerintahkan kepada kita, "Qul huwallahu ahad." Katakan dengan lisan kita, Allah itu adalah Maha Esa. Dan tuntutan lisan ini pun diperintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyahadat. Paling tidak sehari satu malam seorang muslim yang beriman itu bersyahadat melalui sholat yang kita laksanakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ucapan lisan kita ini belum memadai kalau di hati kita ini tidak tertanam keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah itu Maha Esa. Esa dalam segala aspek dari zat Allah itu. Nah, oleh karena itulah ketika suatu hari di Madinah ada sebagian orang mengatakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, Allah membantah itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah cantumkan dialog seperti ini. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka sebagian manusia itu, kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wahum la yu'min. Tapi Allah mengatakan mereka itu tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah dalam hatinya. Kenapa? Karena mereka termasuk bagian dari orang-orang munafik yang secara lisan mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi ternyata hatinya tidak beriman kepada Allah SWT. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'u illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka itu Allah katakan mereka tuh menipu Allah dengan lisannya, menipu orang-orang beriman dengan lisannya. Di hadapan orang beriman mereka mengatakan, aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Tapi mereka tidak beriman dengan hatinya. Mereka tuh menipu Allah dan Rasulnya, namun mereka, Allah katakan, tidak menyadari perbuatan itu. Lalu bagaimana cara kita supaya ketauhidan kita ini betul-betul murni, terjaga? Baik terjaga dari sisi penyimpangan lisan kita, terjaga dari sisi keyakinan dalam hati kita, terjaga juga dalam segala perbuatan kita. Nah, dalam kaitan inilah kita perlu memahami sekali lagi bahwa perbuatan, hati, lisan ini perlu kita jaga terus-menerus, jangan sempat kita melakukan penyimpangan dalam ketauhidan ini. Apa di antaranya, pemirsa yang dirahmati Allah?
di antara yang terbesar adalah kesyirikan. Ini sudah maklum kita ini, bahwa hal yang terbesar bisa meruntuhkan, bisa merusak ketauhidan, keimanan kita itu adalah syirik kepada Allah SWT. Syirik dalam ucapan kita, misalnya kita mengaku bahwa ada kekuatan lain yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ada kekuatan lain tempat kita meminta. Ada kekuatan lain yang secara sadar kita akui memberikan manfaat rezeki kepada kita. Itu kesyirikan. Lihat Al-Ikhlas ini. Al-Ikhlas ini dimulai dari kata ahad, diakhiri kata ahad. Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu satu ucapan yang luar biasa, walaupun Al-Ikhlas ini hanya 3 ayat, tetapi hikmah, kandungan, tuntunan yang ada pada surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Sehingga surah yang tidak punya nama terkait dengan teks bacaannya Al-Ikhlas. Misalnya kita Al-Baqarah, di dalamnya ada cerita tentang sapi. Kan itu. Nah, misalnya kita Al-Fatihah karena pembuka Al-Quran. Tapi Al-Ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan teks dalam bacaan kita itu. Mengapa? Karena Al-Ikhlas semata-mata ditujukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menjaga tauhid kita ini dari sifat kemunafikan tadi, yang pada surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10 tadi kita jelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka ada sebagian orang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi Allah bantah, wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman ya Rasulullah, ya Muhammad. Mengapa? Karena di hati mereka itu ada penyakit kemunafikan. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kemunafikan. Oleh karena itulah jaga lisan kita tadi, kemudian hati kita jaga. Dengan demikian kita insya Allah akan terhindar dari segala sikap, perilaku, kesyirikan yang akan, begitu juga kemunafikan yang akan mencederai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Harmony Ramadan dirahmati Allah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Para pemirsa Harmony Ramadan yang dirahmati Allah. Setelah kita tadi melihat dan membahas bagaimana cara menjaga tauhid, selanjutnya kita ingin memahami, mengetahui apa hikmah atau buah dari kita bertauhid kepada Allah SWT itu. Kita sudah jaga ini. Lisan kita menyatakan Allah itu esa. Hati kita juga meyakini Allah lah maha segalanya. Maha tempat kita bergantung, maha pemberi rezeki, maha memberikan keamanan, ini semuanya. Perbuatan kita juga kita iring menyembah kepada Allah SWT. Kita sebagai manusia kan diperintah Rasul. Apa perintah Rasulullah SAW? Salah satu karakter orang beriman itu adalah tarakuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa-apa yang tak bermanfaat bagi dirinya. Itu. Nah, ini kita ingin melihat, kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bertauhid. Manfaatnya kepada kita apa? Nah, sekarang kita ingin melihat ini dari mulai teks-teks yang akan memberikan gambaran kemanfaatan itu, juga kisah-kisah. Kita mulai dari kisah. Saudara pemirsa dirahmati Allah, semua kita saya yakin pernah membaca atau paling tidak mendengar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dia juga dinyatakan sebagai bapak agama monoteisme, bapak ketauhidan. Ya, baik ketauhidan dalam agama Yahudi, Nasrani, begitu juga dalam agama Islam. Suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang cukup indah diceritakan. Dia mengantarkan istrinya Siti Hajar. Dari mana? Dari Palestina ke Mekah. Ketika itu Mekah itu belum bisa kita bayangkan seperti sekarang ini.
Ada Ka'bah yang sudah berdiri kokoh di sana, ada masyarakat yang begitu ramai, ada produk-produk yang diperdagangkan begitu banyak. Pada masa lalu tentu belum ada ini. Bahkan manusia pun belum ada di situ. Lalu atas perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim mengantarkan istrinya Hajar dan anaknya. Sampai di lembah ini, Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Wahai Hajar, Allah perintahkan aku meninggalkanmu di sini." Ketika itu Hajar berpaling melihat wajah suaminya. Muncul dalam hatinya kecurigaan. Mengapa curiga? Curiga apakah betul suaminya sayang kepada dia? Mana mungkin orang sayang meninggalkan orang yang disayangi di tanah gersang tandus seperti itu? Maka dia tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai ayangku, wahai abangku, wahai suamiku, apakah kau akan tinggalkan kami di tanah tandus seperti ini?" Nabi Allah Ibrahim diam saja ketika itu. Dia ulang Nabi Allah Ibrahim. Lalu Siti Hajar bertanya lagi, "Allah amaraka bihada." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan ini kepada kami? Ibrahim mantap menjawab satu kalimat, "Na'am," iya. Nah, lihat bagaimana akidah Siti Hajar. Dia mengatakan, "Idzan la yud'inullah." Kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah tak akan sia-siakan kami di sini. Nah, lalu Allah Ibrahim tinggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus itu. Dia berangkat ke Palestina, sampai di balik bukit dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Diangkat tangan. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram." Ya Tuhanku, Nabi Ibrahim, telah aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku di lembah tandus yang tak bertumbuhan ini. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka, anak istriku dan keturunannya, menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Dan jadikan pula hati manusia cenderung sayang kepada mereka, anak dan istriku ini. Warzuqhum minas samarat. Dan berikan mereka rezeki dari bentuk buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, kalau kita pemirsa, kalau kita lihat teks ungkapan Nabi Allah Ibrahim ini, sebetulnya ini tidak linier dengan ungkapan di awal dengan doanya. Ungkapan di awal dan doanya. Mengapa dia katakan, "Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan, kutinggalkan anak keturunanku di lembah yang tak bertumbuh-tumbuhan ini. Jangankan pohon, saudara pemirsa rahmati Allah, rumput pun tidak ada di situ. Tapi apa doanya? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan mereka rezeki dalam bentuk buah-buahan. Ini kalau kita lihat, kalau tidak didekatkan dengan akidah, doa ini salah. Mengapa salah? Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada rerumputan sekalipun di tanah itu. Mengapa doanya minta buah-buahan? Tapi kalau kita dekati dengan ketauhidan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Dan ternyata hari ini kita lihat bagaimana tanah tandus Makkah Mukarramah ketika itu, hari ini sudah mulai menghijau. Buah-buahan dari seluruh bumi ada di sana. Inilah doa Nabi Allah Ibrahim. Nah, kita pun para pemirsa dirahmati Allah, kalau ketauhidan kita kuat, tidak kita rusak dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, dengan perbuatan-perbuatan zalim kepada di hadapan Allah SWT, yakinlah kita. Apa yang tadi dinyatakan oleh Siti Hajar, kalau Allah yang perintahkan engkau wahai suamiku meninggalkan di tanah tandus ini, idzan la yud'ina, Allah tidak akan pernah sia-siakan kami. Nah, ketauhidan ini. Makanya saya sebagai seorang dosen juga sering menyampaikan kepada para mahasiswa, wahai anak-anakku, belajar menuntut ilmu itu perintah Allah. Kalau Allah perintah, Allah pasti kasih fasilitas. Oleh karena itu, jangan pernah kalian bersedih, jangan pernah kalian merasa putus asa dalam mencari ilmu. Jangan kalian alaskan tidak ada harta, tidak ada uang, tidak ada fasilitas dalam mencari ilmu. Allah pasti kasih fasilitas.
Tapi mengapa masih sulit, Pak? Kata mereka. Disitulah kalian diuji oleh Allah, karena Allah ingin memilih di antara siapa yang terbaik. Allah jadikan khalaqal hayatal mauta. Ya Allah jadikan kematian, hayata. Allah jadikan kematian, kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji dengan itu siapa di antara kalian yang terbaik nanti menjadi championship. Pemenang itu siapa? Jadi Allah berikan ujian seperti tadi ajar, ditinggalkan di lembah tandus. Allah kasih ujian itu untuk apa? Ternyata Allah mengangkat Hajar dan anak-anak keturunannya menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan manusia dengan ujian yang begitu berat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ketahui dan kita kepada Allah, kalau betul-betul kita laksanakan dengan penuh keyakinan, dengan terus mentauhidkan Allah, yakinlah buahnya itu luar biasa. Para pemirsa dirahmati Allah, selain kita rasakan sendiri ketauhidan ini, jangan lupa orang bertauhid, orang beriman itu pasti juga bermanfaat untuk orang lain. Makanya dalam surah Fussilat Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Ahad. Yang satu tadi. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsisten dengan ucapan itu, diikuti dengan perbuatannya, diikuti dengan hatinya menyatakan Allah itu adalah Tuhannya. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka menyatakan jangan pernah takut, jangan pernah gentar, bahwa Allah pasti akan memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita. Nah, ini selain kepada kita, tentu kita sekali lagi para pemirsa rahmati Allah, keimanan kita ini harus terus bermanfaat kepada orang lain yang Allah tegaskan pada surah berikut, yaitu pada surah Ibrahim. Alam tara kaifa darallahu masalan kalimatan thayyibah kalimatan thayyibah. Tidak kamu melihat bahwa kalimat yang baik, kalimat tauhid itu adalah seperti pohon yang kokoh berdiri, yang mana dia menghasilkan buah, buahnya itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Nah, inilah Allah gambarkan kepada kita, orang beriman itu adalah orang yang kokoh beriman kepada Allah dan berbuat amal soleh, yang amal solehnya bisa bermanfaat kepada orang lain. Sekali lagi, ini bisa kita lihat pada surah Ibrahim ayat 24-25. Para pemirsa dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ini dan bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh